Perkenalkan, nama saya Angelina Dwi Purwaningrum dengan NPM 20106310-850. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah vlog mengenai cerita sejarah di balik Monumen Rawagede. Sebelumnya, saya telah melakukan observasi langsung ke Monumen Rawagede yang berada di Kabupaten Karawang. Saya juga bertemu dengan salah satu tokoh yang dengan senang hati menceritakan sepenggal kisah cerita di balik Monumen Rawagede. Penasaran dengan ceritanya? Simak baik-baik ya! Beberapa masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa di daerah Karawang atau yang biasa dikenal dengan Kota Pangkal Perjuangan memiliki tempat bersejarah seperti Monumen Rawagede. Monumen ini dibangun pada tahun 1995 dan selesai diresmikan pada tahun 1996. Tempat bersejarah yang sekaligus dijadikan sebagai objek wisata saat ini terletak di Desa Bolongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Tahukah kalian di Monumen Rawagede ini memiliki 17 anak tangga berbentuk segi 8 dan memiliki 4 kuncup menyerupai bunga melati dengan masing-masing ukuran setinggi 5 meter. Jika kalian sadar, pola angka ini membentuk tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 dan tahun 45. Entah terdapat sejarah apa di balik Monumen Rawagede ini. Melihat secara langsung dan melakukan observasi ke tempat sejarah tersebut, ternyata banyak cerita sejarah di balik Monumen Rawagede ini. Sejarah di balik Monumen Rawagede bermula pada kejadian di tahun 1947, yakni 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Meskipun sudah merdeka, penjajahan Belanda masih terus saja berupaya untuk menguasai Indonesia. Diceritakan pada saat itu, tentara Belanda sedang mencari salah satu TNI yang bernama Jenderal Lucas Castario. Jenderal Lucas ini berhasil menyerang pos-pos Belanda sehingga ia dicari dan menjadi buronan bagi para penjajah Belanda. Hingga suatu hari terdapat mata-mata yang memberitahukan kepada penjajah Belanda tentang keberadaan Jenderal Lucas, yakni di Desa Rawagede. Warga desa pun mengetahui kabar tersebut dan segera memberitahu kepada Jenderal Lucas untuk segera berpindah dari desa tersebut. Suatu ketika, para penjajah Belanda ini datang ke Desa Rawagede untuk mencari keberadaan Kapten Lucas Castario. Namun, seluruh warga desa tidak ada yang berani membuka suara dan memilih untuk bungkam ketika ditanya tentang keberadaan Jenderal Lucas Castario. Pasukan militer Belanda pun merasa kesal dan geram karena mereka tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan Jenderal Lucas Castario. Pasukan militer Belanda pun meminta secara paksa kepada warga desa untuk keluar dari rumah. Hingga pada saat itu pun terjadi pembantaian dan penembakan berdarah di Desa Rawagede. Peristiwa pembantaian dan penembakan berdarah ini menggugurkan korban jiwa yang didominasi oleh laki-laki dan remaja. Para korban jiwa tersebut dimakamkan di makam Sampurnaraga yang terletak di belakang Monumen Rawagede. Dengan melihat sejarahnya, tentu sangat terbayang bagaimana kejamnya para penjajah Belanda kepada warga Desa Rawagede. Betapa perihnya membayangkan peristiwa berdarah yang terjadi pada malam itu. Namun, jika saja pada malam itu warga desa tidak bungkam dan memberitahu keberadaan Jenderal Lucas Castario,
Apakah mungkin tidak terjadi pembantaian dan peristiwa berdarah pada malam itu yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa? Mengapa warga desa tersebut begitu tangguh menghadapi para penjajah Belanda, padahal mereka tidak memakai senjata dan tidak memiliki senjata? Mereka hanya diam dan bungkam ketika berhadapan dengan para penjajah Belanda. Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih membekas khususnya bagi para warga desa yang tinggal di sekitar Monumen Rawagede. Sejarah menyatakan bahwa korban yang meninggal pada peristiwa berdarah itu merupakan bentuk dari perjuangan. Meskipun tanpa mengangkat senjata untuk melawan penjajah, mereka memilih sikap diam dan tetap bungkam merahasiakan keberadaan Jenderal Lukas Casario dengan berlandaskan kesetiaannya yang tidak ingin berkhianat meski nyawa menjadi taruhannya. Mereka menyelamatkan kemerdekaan bangsanya, yang mana mereka anggap ini Jenderal Lukas Casario merupakan tokoh pejuang yang harus dilindungi demi mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, diamnya mereka merupakan emas yang sesungguhnya. Baiklah, itu dia indikator sejarah yang dapat saya sampaikan mengenai cerita di balik Monumen Rawagede. Telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum.